Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan semuanya, nanti kita akan coba menjawab ini ya salah satu pertanyaan dari rekan kita ya, mengenai masalah pakan alternatif yang berfungsi sebagai antibiotik. Nah, nanti ya akan coba kita jawab nih. Dan yang memang untuk pakan ini ya, pakan alternatif ini memang sering kita gunakan di dalam memberikan campuran ya untuk pakan endok-endok kita. Nah, kalau di kandang kami ini ya, untuk rekan-rekan semuanya, masalah daun mengkudu ini adalah daun mengkudu yang sering kita ambil di lingkungan kita ya, karena banyak tumbuh di sekitar rumah kita ini. Dan untuk masalah fungsi dan khasiat dari daun mengkudu ini, kalau menurut kami ya, itu ada dua hal. Yang pertama, untuk daun mengkudu ini ya mempunyai fungsi sebagai pakan alternatif ya, yang disitu bermanfaat sekali untuk masalah membantu produksi telur pada indukan-indukan kita. Nah, kalau kita sering ya atau secara konsisten memberikan daun mengkudu ini pada endok-endok kita, tentunya juga untuk imbas produksi telurnya itu menurut pengalaman kami ya, itu memang condong senantiasa stabil. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ya, bahwasanya selain daun mengkudu kita pun menggunakan pakan-pakan lain yang disitu terkait dengan masalah meningkatkan atau merangsang produksi telur. Nah, untuk yang berikutnya juga ya, untuk rekan-rekan semuanya, khasiat lain dari daun mengkudu ini adalah bisa membantu meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dari endok-endok kita. Nah, kalau masalah fungsinya ini ya, mungkin saja hampir sama dengan daun pepaya. Manakala di musim-musim seperti ini ya, kita memang harus nantiasa memberikan pakan alternatif yang disitu fungsinya untuk masalah imunitas atau sebagai antibiotik herbal. Kenapa ya? Dikatakan di musim peralihan atau musim pancaroba ini, masalah kerentanan terhadap penyakit itu memang sering terjadi. Pesan saya juga ya untuk rekan-rekan semuanya, jangan terlena ini, manakala untuk endok-endok kita ini di dalam kondisi yang kelihatan sehat ya, tapi ternyata di situ kita tidak tahu dan mengendorkan untuk masalah perawatannya. Pada akhirnya imbas yang kita terima pun akan berimbas negatif. Nah, hal ini tentunya juga ya banyak atau sering dilakukan oleh rekan-rekan peternak pemula ya. Mereka condong santai-santai saja manakala melihat untuk endok-endoknya itu di dalam kondisi yang sehat. Padahal yang namanya virus ya atau imunitas tubuh dari endok-endok kita itu, masalah cuaca atau musim itu memang sangat berpengaruh sekali. Nah, mengenai ya cara pemberian dari daun mengkudu ini, kalau di kandang kami ya, itu cukup kita haluskan atau kita cacah ya, kemudian kita campurkan dengan pakan yang sudah kita siapkan. Nah, untuk masalah porsinya ya rekan-rekan semuanya, tentunya juga sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk hijauan atau pakan alternatif ini, masalah takarannya itu memang tidak kita hitung. Yang terpenting untuk takaran pokok ya dari pakan kita ini yang terdiri dari katul halus, jagung giling, dan konsentrat petelur, itu memang kita takar atau dengan kebutuhan 1 on per ekor per hari. Nah, ini ya tentunya juga sesuai dengan kondisi cuaca ya rekan-rekan. Manakala di cuaca dingin ya atau peralihan seperti ini, masalah takaran pakan itu memang condong kita naikkan. Nah, hal ini ya tentunya mempunyai tujuan agar untuk masalah daya tahan tubuh dari endok-endok kita ini ya, manakala di musim yang kurang bagus ini bisa senantiasa stabil dan tentunya juga bisa melawan adanya virus yang dimungkinkan bisa masuk. Kita tahu ya bahwasanya di musim seperti ini masalah kerentanan adanya virus ataupun bibit penyakit ya
itu dimungkinkan bisa saja terjadi. Nah, kemudian ya untuk rekan-rekan semuanya, selain kita memberikan daun mengkudu ya, tentunya untuk pakan alternatif yang ada di kandang kami ini terdiri juga dari yang namanya azolla. Kita membudidayakan sendiri ya untuk rekan-rekan semuanya. Azolla kadang-kala juga kita selingi dengan daun pepaya. Nah, hal ini tujuannya agar untuk masalah pakan alternatif yang kita sediakan ya di kandang kita ini bisa menunjang masalah produksi telur dan juga masalah imunitas tubuh dari endok-endok kita. Jangan sampai untuk rekan-rekan semuanya juga ya memberikan pakan alternatif yang di situ fungsinya tidak berfungsi apapun atau tidak mempunyai imbas apapun ya terhadap masalah tubuh dari endok-endok kita. Walaupun di luar sana ya banyak sekali kita jumpai berbagai macam alternatif ya atau pakan alternatif, tapi kita harus bisa memilah dan memilih ini mana-mana pakan-pakan yang di situ mempunyai fungsi yang baik, mana pula yang tidak mempunyai fungsi yang efisien. Nah, hal ini tentunya juga kita jangan berpikiran hanya sekedar menghemat biaya ya rekan-rekan, tapi di situ untuk masalah imbasnya berimbas yang kurang baik terhadap masalah perkembangan usaha kita ini. Kenapa ya? Dikarenakan kita peternak endok ini ya tentunya juga kedepannya mengharapkan penghasilan yang mana dari penghasilan tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan ya untuk memenuhi kebutuhan dan juga membeli biaya pakannya. Nah, selaku peternak endok ya untuk rekan-rekan semuanya, kita harus mempunyai takaran yang pasti berapakah untuk pakan yang kita berikan pada endok-endok kita ini. Kalau kita tidak mempunyai takaran yang pasti ya, yang jelas untuk masalah biaya yang kita keluarkan atau jumlah pakan yang kita berikan akan semakin boros. Nah, ini kenapa ya? Karena kita tahu untuk endok ini dikasih pakan berapapun tentunya juga dia akan habis. Makanya untuk menghemat masalah biaya ya, silakan kita mempunyai takaran yang pasti dan kolaborasikan pakan tersebut antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Semoga saja untuk usaha kita ini ke depan bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa semakin menghasilkan. Tetap semangat. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.